Nagari Kotorajo, warisan Pagaruyung di Rantau Kuantan. Kotorajo dikenal sebagai sebuah kawasan yang sangat kental dengan adat istiadat, sehingga sejak awal disebut sebagai kenagorian. Dalam tradisi Rantau Kuantan, sebuah nagori tidak langsung terbentuk begitu saja. Tahukah Sanak, di Sumatera ada dua nagari bernama Kotorajo. Yang pertama berada di Kecamatan Rau Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kedua berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Walaupun berada di dua provinsi yang berbeda, kedua nagari ini memiliki banyak persamaan. Bukan hanya dari namanya yang sama, tetapi juga dari keberadaan Istana Kotorajo yang sama-sama memiliki kaitan sejarah dengan Kerajaan Pagaruyung, pusat kekuasaan Minangkabau di masa lalu. Pada kesempatan kali ini, Nagaripedia akan mengajak Sanak menyusuri Nagari Kotorajo yang berada di Rantau Kuantan, yang secara administrasi pemerintahan masuk ke Provinsi Riau, namun secara adat dan sejarah masih sangat kuat berakar pada tradisi Minangkabau. Sebagaimana nagari-nagari lain di wilayah Rantau Kuantan, Nagari Kotorajo terletak di bantaran Batang Kuantan, sungai besar yang sejak dahulu menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, baik untuk transportasi, pertanian, maupun interaksi antar kampung. Nagari Kotorajo dapat diakses dari Basrah, ibu kota Kecamatan Kuantan Hilir, salah satu kota kecamatan terpenting di bagian timur Kabupaten Kuantan Singingi. Basrah atau Basorah dalam dialek lokal dilalui oleh jalan arteri penghubung Taluk Kuantan dan Rengat yang mengaitkan jalan lintas tengah Sumatera dengan jalan lintas timur Sumatera. Dari arah Pasar Basrah, Sanak cukup belok ke kanan menuju jembatan panjang yang membentang di atas Batang Kuantan. Begitu menyeberangi jembatan tersebut, Sanak secara administratif sudah memasuki wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dan di sanalah Nagari Kotorajo berada. Secara administratif, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang saat ini terdiri atas 14 desa. Namun, tidak seluruh desa tersebut merupakan bagian dari wilayah adat Kenagorian Kotorajo. Wilayah adat Kotorajo hanya mencakup 7 desa, sementara desa-desa lainnya berada dalam wilayah adat Kenagorian Kototuwo Baserah. Inilah yang membuat satu kecamatan di Kuantan Singingi bisa terdiri dari dua wilayah adat nagari yang berbeda. Adapun 7 desa yang termasuk ke dalam Kenagorian Kotorajo adalah: pertama, Desa Kotorajo; kedua, Desa Lumbok; ketiga, Desa Danau; keempat, Desa Pengalian; kelima, Desa Tanjung Pisang; keenam, Desa Kasang Limau Sundai; ketujuh, Desa Taratak Jaring. Pembagian ini memperlihatkan bagaimana struktur administrasi modern mencoba sejalan dengan pembagian wilayah adat yang jauh lebih tua usianya. Walaupun pada kenyataannya, sebagian wilayah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang merupakan wilayah Nagari Kototuwo Baserah yang wilayahnya juga tersebar di Kecamatan Kuantan Hilir. Sejarah Kenagorian Kotorajo dapat dirujuk antara lain dalam buku Togak Balian, Ritual Pengobatan Masyarakat Kenegerian Kotorajo, Kuantan Singingi, karya Hasbullah, M. Nazar Al-Masri, dan Raja Meliza, terbitan Asa Riau, tahun 2014. Kotorajo dikenal sebagai sebuah kawasan yang sangat kental dengan adat istiadat, sehingga sejak awal disebut sebagai Kenagorian. Dalam tradisi Rantau Kuantan, sebuah nagori tidak langsung terbentuk begitu saja. Prosesnya bertahap. Awalnya didirikan teratak, yakni permukiman kecil. Ketika penduduk bertambah, teratak berkembang menjadi dusun. Dari dusun kemudian berkembang menjadi koto yang dilengkapi dengan struktur adat
yakni memiliki sebanyak 4 buah suku. Koto pertama di wilayah ini diketahui berada di Besa Lumbok yang pada masa lalu dikenal dengan nama Pinang Atu atau Pinang Satu. Pada awalnya, di kawasan ini hanya terdapat 3 suku, yaitu pertama suku Limo Kampung, kedua suku Tigo Kampung, ketiga suku Malayu. Karena belum memenuhi syarat 4 suku, maka koto belum dapat dibentuk. Baru setelah suku Chomin datang dan bergabung, syarat adat pun terpenuhi. Inilah sebabnya mengapa jumlah suku Chomin relatif lebih kecil dibandingkan suku-suku lainnya di kenegerian Kotorajo. Kehadiran suku Chomin membuat syarat pembentukan nagori terpenuhi. Masih merujuk pada buku Togak Balian, Ritual Pengobatan Masyarakat Kenegerian Kotorajo Kuantan Singingi, nama Kotorajo berasal dari istilah Koto Nan Barajo. Pada hari Jumat tahun 1888, para juru patut berkumpul untuk mendirikan kenegerian. Saat itu telah ada 2 perkampungan, yaitu Banjar Lumbok dan Banjar Koto. Karena raja pada masa itu bermukim di Teratak, kemudian dipindahkan ke Banjar Koto, sebuah kawasan yang dilingkupi Sungai Sipan, Sungai Joryang, dan Sungai Rambai Sarumpun, maka kawasan ini dikenal sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, sehingga tersebut Koto Nan Barajo yang kemudian disebut Kotorajo saja. Raja tersebut bernama Abdullah Tuan Putih Datuk Tigo Selo, yang diyakini berasal dari Pagaruyung dan berinduk pada suku Limo Kampung. Kalau Sanak memiliki catatan sejarah lain atau versi berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sejarah nagari selalu hidup dari ingatan kolektif masyarakatnya. Di negari Kotorajo terdapat 4 suku, yaitu pertama, suku Limo Kampung, kedua, suku Tigo Kampung, ketiga, suku Malayu, dan terakhir pada suku Chomin. Suku Limo Kampung, suku Tigo Kampung, dan suku Chomin merupakan suku khas rantau Kuantan bagian Ulak. Selain di Kotorajo, suku Limo Kampung dan suku Tigo Kampung juga ditemukan di nagari Koto Tuo Baserah. Sementara itu, suku Chomin memiliki persebaran yang lebih luas, antara lain di Kotorajo, Koto Tuo Baserah, Pangean, dan Siberakun. Setiap suku terbagi atas 4 jurai, yang dikenal sebagai Urang Nan Ampe Jinih, yaitu Pangulu, Monti, Dubalang, Kotik. Struktur ini mencerminkan sistem kepemimpinan adat yang seimbang antara pemerintahan, hukum, keamanan, dan sosial kemasyarakatan. Kita lanjutkan dengan menyigi keempat jurai atau Urang Ampe Jinih di setiap suku di nagari Kotorajo. Kita mulai dari suku Limo Kampuang. Keampe jurai dalam suku Limo Kampuang adalah sebagai berikut. Di suku Limo Kampung, pemimpin jurainya bergelar yaitu pertama, Datuk Panggulu Kociak, kedua Monti, ketiga Dubalang, keampe Koti. Kita lanjutkan ke suku Tiga Kampuang dan gelar Urang Ampak Jinihnya sebagai berikut. Di suku Tiga Kampuang, pemimpin jurainya bergelar, yaitu pertama, Datuk Koto Bosau, kedua, Monti, ketiga, Dubalang, keempat, Kote. Untuk suku Melayu adalah sebagai berikut. Di suku Melayu, pemimpin jurainya bergelar, yaitu pertama, Datuk Pangulu Mudo, kedua, Monti, ketiga, Dubalang, keempat, Kotik. Dan terakhir pada suku Chomin sebagai berikut. Di suku Chomin, pemimpin jurainya bergelar yaitu pertama, Datuk Bandaro Putieh, kedua, Monti, ketiga, Dubalang, keempat, Kotik. Jika Sanak berkunjung ke nagari Kotorajo, ada beberapa tempat dan suasana yang patut disinggahi. Istana Kotorajo terletak di desa Kotorajo dan menjadi salah satu penanda paling penting dari keberadaan kekuasaan adat di wilayah rantau Kuantan. Istana ini tidak sekadar bangunan tua, tetapi menyimpan hubungan historis yang kuat dengan Kerajaan Pagaruyung, pusat pemerintahan dan kebudayaan Minangkabau pada masa lampau.
Kaum Rajo yang berdiam dan memerintah di Kotorajo berada pada suku Limo Kampung, sebuah suku yang memiliki posisi strategis dalam struktur adat Kenagorian. Keberadaan istana ini menunjukkan bahwa wilayah Kotorajo pernah menjadi simpul penting dalam jaringan kekuasaan dan pengaruh Pagaruyung di kawasan rantau, sekaligus menjadi tempat bersemayamnya otoritas adat yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Nagari. Secara arsitektural, Istana Kotorajo dikenal sebagai rumah godang bergonjong terbesar di wilayah rantau Kuantan, dengan bentuk bangunan yang mencerminkan kemegahan sekaligus kearifan lokal masyarakatnya. Gonjong-gonjong yang menjulang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga syarat makna simbolik tentang martabat, kewibawaan, dan kesinambungan adat. Hingga hari ini, istana tersebut tetap dipandang sebagai simbol kekuasaan adat dan kesinambungan sejarah Nagari, menjadi pengingat bahwa Kotorajo bukan sekadar satuan administrasi pemerintahan, melainkan sebuah ruang hidup adat yang tumbuh, bertahan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masjid Raya Kotorajo yang bernama Masjid Raya Al-Ikhlas merupakan masjid utama Nagari dan menjadi salah satu pusat kehidupan masyarakat Kotorajo. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol persatuan warga Nagari yang berasal dari berbagai suku. Letaknya yang strategis di pusat Nagari menjadikan masjid ini mudah dijangkau dan selalu hidup oleh aktivitas keagamaan, mulai dari sholat berjamaah, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi arsitektur, Masjid Raya Al-Ikhlas mengadopsi nilai-nilai lokal dan filosofi adat yang kuat. Hal ini tampak jelas pada keberadaan 16 tiang utama di dalam bangunan masjid yang melambangkan 16 orang minyak mamak dari keempat suku di Nagari Kotorajo. Simbol ini menunjukkan eratnya hubungan antara adat dan agama, sebagaimana prinsip hidup masyarakat Minangkabau dan rantau Kuantan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai ruang musyawarah, pengambilan keputusan adat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memperkuat kohesi dan kebersamaan warga Nagari Kotorajo. Selain istana dan masjid, Sanak juga dapat menikmati suasana perkampungan Nagori Kotorajo yang masih kental dengan nuansa adat. Di sejumlah sudut Nagari, berdiri deretan rumah godang jurai milik keempat suku yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang berkumpul keluarga besar serta tempat pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Menariknya, rumah godang suku di Kotorajo memiliki perbedaan dengan Istana Rajo. Jika Istana Rajo menampilkan gonjong yang menjulang dan menegaskan simbol kekuasaan, rumah godang suku justru memiliki bentuk atap yang relatif lebih datar dan sederhana. Perbedaan ini mencerminkan keragaman tipologi arsitektur rumah godang di Kotorajo, sekaligus menunjukkan pembeda fungsi antara rumah adat Rajo dengan rumah godang jurai sebagai pusat kehidupan kaum dan suku dalam Nagari. Mengelilingi kawasan perkampungan, terbentang lahan persawahan dan perkebunan yang relatif datar, mencerminkan karakter geografis Nagari Kotorajo yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian dan permukiman menetap. Hamparan sawah ini bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga bagian dari lanskap budaya Nagari yang membentuk pola hidup, ritme kerja, dan hubungan sosial antar warga. Paduan antara perkampungan adat dan bentang alam pertanian inilah yang menghadirkan Kotorajo sebagai nagari yang hidup, tenang, dan tetap berakar kuat pada tradisi, meskipun zaman terus bergerak maju. Demikian Sanak, ulasan kita tentang Nagari Kotorajo, sebuah nagari di rantau Kuantan yang menyimpan jejak kerajaan, kekuatan adat, dan dinamika pemerintahan hingga hari ini. Kalau Sanak tertarik dengan jelajah daerah dan kota-kota lainnya, baik di Indonesia maupun negara lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya seperti sejarah, sistem pemerintahan, serta kebudayaan lokal lainnya.
Tonton Nagaripedia, kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.